Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala fi saril azmani ibratan ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ashkuruhu ala kulli ni'matin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyul huda war rahmah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa dan tidak henti-hentinya dari tidur sampai kita tidur kembali memberikan nikmat yang tidak mungkin kita hitung, sampai kita diberi kesehatan, dan sampai juga pada malam hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri Majelis Al-Istiqomah pengajian umum, kemudian dalam rangka santunan anak yatim. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang, sehingga sampai saat ini kita diberikan syafaat, dan juga harapannya kita mendapat syafaat ketika kita dalam keadaan sakaratul maut, ketika kita berada di alam barzah, ketika di hari kiamat, dan alhamdulillah kita akan sangat bersyukur ketika diberi syafaat di hari akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini di luar dugaan saya, karena sebenarnya malam Rabu ini sebenarnya bagian atau kajian kitab untuk kaum muslimat ya, karena ini bertepatan dengan santunan anak yatim dan juga dalam rangka apa, memperingati 17 Agustus 1945 yaitu ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi tidak akan mengurangi rutinitas kita, yaitu berkaitan dengan majelis ilmu, majelis, dan juga bukan hanya sekedar ilmu saja. Artinya adalah dengan kita mengetahui banyak terhadap Allah dan Rasulnya, bahkan perkataan, tindak lanjut, dan apa-apa yang diputuskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapannya kita ingin mendekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar apa? Agar kelak kita mendapat syafaat. Dan juga ini bagian kita senantiasa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu memperbanyak sholawat. Untuk malam ini kita tetap di dalam kajian, yaitu kitab Bulughul Maram. Ini bab terakhir ya, ini berkaitan tentang apa yang sering kita lakukan, yaitu bab zikir dan ad-du'a. Itu tentang kaitannya. Ingat, zikir itu bukan kita setiap hari mengkhususkan waktu, karena setiap nafas kita, setiap hembusan nafas kita, kalau kita melakukan aktivitas dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, itu adalah bagian dari zikir itu. Kemudian yang kedua adalah ad-du'a. Ad-du'a yutlaqu 'alal isti'anati billahi wa talab minhu. Jadi kenapa kita dianjurkan bahkan ud'uni astajib lakum, anjuran yang sangat ditekankan kepada seorang hamba. Ketika seorang hamba, ketika orang-orang beriman, dia meminta dan berdoa menunjukkan bahwasanya dialah orang yang paling lemah, sedangkan sesuatu zat yang paling besar itu adalah Allah. Itu bukti kehambaan kita, maka dikatakan doa itu adalah intinya ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Jadi doa itu intisari ibadah. Orang yang benar-benar beriman, orang-orang yang benar-benar meresapi keimanannya, pasti dia tidak akan menghindarkan dirinya dari berdoa, baik itu dalam doa atau dalam hal munajat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullah ta'ala ana ma'abdi ma dzakarani wa taharrakat bi syafatahu. Jadi ini hadis Rasulullah, tapi yang berfirman Allah. Jadi yaqulullah ta'ala, aku bersama hambaku, ma dzakarani wa taharrakat bi syafatuh, selama hambaku itu mengingatku, wa taharrakat syafatah, jadi bergerak dua bibirnya itu
menyebut nama Allah. Jadi syafatahu, jadi melafalkan dengan zikir, kemudian ingat di dalam hati, kemudian dipraktekkan di dalam tindakan kita sehari-hari. Ini yang selalu bersama Allah. Jadi orang yang selalu memanfaatkan zikir di setiap lini kehidupannya, maka bisa dipastikan Allah akan bersama dia. Nah, ini adalah janji Allah. Yaqulullah ta'ala ana ma'abdi ma daqari wa taharrakat bi syafatahu. Jadi maksudnya ingat kepada Allah. Kita sering berulang tahun ada peringatan, bahkan negara kita memperingati 17 Agustus juga memperingati. Agar kita tidak lupa dengan sejarah perjuangan orang-orang yang telah mendirikan bangsa ini sehingga sampai saat ini kita bisa merasakan, dan alhamdulillah sampai saat ini tidak ada perang. Hal-hal yang di luar Allah pun kita sering memperingatinya, kita sering mengingatnya, bahkan ada perayaan agar kita tidak lupa terhadap sejarah-sejarah di masa lalu. Kenapa kepada Allah yang menciptakan kita, yang selalu memberi kenikmatan kepada kita dari tidur sampai tidur kembali, kita lupa mengingatnya? Maka Allah akan bersama seorang hamba yang selalu bergerak dua bibirnya menyebut atau mengingatku. Ini adalah janji Allah. Maka seseorang yang selalu seperti ini, maka bisa dipastikan tidak ada hal-hal buruk yang akan menimpanya. Jadi misalkan ada seseorang yang benci kepada dia sehingga mungkin mengirimkan sesuatu buruk, insya Allah bisa terlindungi. Karena apa? Membiasakan diri, melafalkan diri. Kenapa kita selalu misalkan mau tidur atau bangun tidur atau mau aktivitas selalu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim? Karena ini adalah bagian kita untuk mengingat. Bahkan diwajibkan selama 24 jam 5 waktu. Itu bagian kita. Kalau kita tidak setiap detik ingat, maka paling tidak setiap waktu, pagi, siang, sore, malam hari, paling tidak 5 kali ingat. Apalagi seperti Rasulullah SAW yang setiap sekonnya selalu ingat kepada Allah. Maka kalau ingin terkabul semua permintaannya, maka kedekatan kepada Allah itu harus dipastikan dulu, harus dimulai dari diri kita, bukan ketika butuh saja. Jadi bukan kita butuh saja kepada Allah lalu kita meminta. Karena yang meminta di dunia ini, bahkan di alam semesta ini, bukan hanya kita. Jadi kalau misalkan diperhitungkan, se-RT aja ada berapa orang, kalau semua meminta ke Allah, berapa orang yang antri? Apalagi se-RW, apalagi sekampung, apalagi sekabupaten. Yas'alu man fis samawati wal ard. Berarti segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, mereka meminta kepada Allah. Dan Allah sibuk dalam menerima permintaan itu. Jadi ketika kita ingin dipercepat, ketika kita ingin dikabulkan, maka pastikan dulu kedekatannya. Yaitu dengan apa? Kita tidak tahu Allah itu seperti apa, bentuknya seperti apa, sampai zatnya kita tidak tahu. Maka dengan zikir ini memastikan posisi kita, karena hakikat sebenarnya kita dilahirkan di dunia itu adalah diadakan oleh Allah. Dari yang tidak ada menjadi ada. Maka pastikan kedekatan itu dengan menggerakkan bibir kita, bukan hanya di bibir saja, bahkan sampai menusuk ke jantung kita, bergerak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikeluarkan hadis akhraja Ibnu Majah. Yang kedua, wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma amila ibnu Adam amalan anjalahu min adabillahi min dzikrillah. Jadi tidak ada yang suatu perbuatan yang diperbuat oleh anak cucu Adam yang lebih menyelamatkan dia, yang lebih menyelamatkan mereka dari azab neraka, ya selain zikir kepada Allah. Jadi ketika ada orang mungkin punya dosa kecil atau mungkin sampai dosa besar, maka harapan dengan dia berzikir terus,
kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa dia, harapannya bisa terkikis. Maka ketika dosa dan kesalahan itu terkikis, dia bisa dipastikan anja. Jadi lebih menyelamatkan dari azab Allah. Jadi jangan dikira azab itu hanya di neraka saja. Tidak. Azab itu, ketidakenakan, ketidaksenangan itu bisa terjadi di kehidupan kita yang ada di dunia ini. Jadi bukan hanya siksaan di neraka saja, bukan hanya siksaan di alam barzah saja, tetapi siksaan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapa tahu kesulitan yang ada di kehidupan kita gara-gara kita lupa, gara-gara kita lupa tidak mendawamkan meskipun itu sedikit zikir dan ingat. Jadi ini yang lebih menyelamatkan adalah zikir kepada Allah, maka zikrullah. Yang ketiga, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma jalasa qaumun majlisan yadhkuruna fi illa hafathumul malaikah wa ghasyyathumur rahmah wa dzakarhumullah fi man indah. Jadi tidaklah seseorang suatu kaum majlis duduk di dalam tempat duduk ini. Jadi jalasa qaumun majlisan, suatu kaum duduk di tempat duduk majlis seperti yadhkuruna fihi, mereka mengingat-ingat Allah, mengingat-ingat Allah dengan ilmunya, menyambungkan dirinya karena mengkaji apa yang dikatakan Rasulullah, apa yang menjadi teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi? Ini adalah bagian yadhkurunallah di dalam majelis itu. Kecuali apa? Kecuali dia akan dikelilingi oleh para malaikat. Jadi orang yang di dalam majelis, suatu kaum di dalam majelis, ketika yang ada adalah zikir kepada Allah, yang ada di dalam majelis itu bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan dikelilingi para malaikat. Wa ghasyyathumur rahmah, mereka akan diliputi dirinya rahmat, kasih sayang. Jadi dikelilingi malaikat, kemudian diliputi hidupnya rahmat. Wa dzakarahumullah fi man indahu, sampai Allah menyebut-nyebut dia, sampai Allah mengingat-ingat dia. Dia adalah orang yang sering menyebut aku. Dia orang yang selalu bersolawat kepada kekasihku Muhammad. Maka akan dibanggakan dia di sisi Allah. Bukan hanya dibanggakan di bumi, tetapi dibanggakan di langit-langitnya Allah. Maka beruntunglah orang-orang yang selalu ingat. Karena majlis seperti ini adalah bagian atau latihan kita agar kita ketika kembali, kalau kita tidak mampu misalkan menyelesaikan kesulitan yang ada di kehidupan kita, maka bantulah dengan zikir. Karena harapan yang terakhir adalah Allah. Kalau pengen dingin hati, sejuk pikiran, maka sambungkan, yaitu dengan bersolawat kepada Rasulullah SAW. Ini kuncinya orang-orang yang selalu ingat. Jadi bukan hanya negara saja kita ingat ulang tahunnya, anak kita bahkan kita ingat setiap tahun motong kue sampai perayaan sangat meriah. Tetapi ketika kita ingat kepada pencipta kita, yang mungkin kita akan mendapat kenikmatan uzma, kenikmatan yang agung, yaitu ketika di surga kelak akan melihat Allah dalam keadaan kita berseri-seri, wajah kita senang. Itulah puncak kenikmatan yang paling bahagia di surga kelak. Maka jangan hilangkan orang dan kebiasaan berzikir. Jadi jangan sampai dilupakan. Kalau misalkan tidak mampu banyak, dawamuha wa in qallat, terus menerus tetap meskipun sedikit. Maka bagi orang yang belum terbiasa, maka latihlah dengan yang kecil, dengan yang sedikit, jangan langsung banyak. Karena apa? Yang dibutuhkan itu istiqomahnya. Jadi yang dimaksud istiqomah, kita meminta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimampukan, diberi kekuatan menekuni sesuatu yang sedikit agar ingat kepada Allah dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu intinya. Maka ketika orang selalu berzikir seperti itu, bisa dipastikan malaikat akan meliputi dia dan rahmat akan selalu berada di kehidupan dia, dan dia dibanggakan dan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba di sisi Allah. Itu
Ini berkaitan dengan hadis yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma qa'ada qaumun maq'adan lam yadhkurullah fihi wa lam yusallu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam illa kana 'alaihim hasratan yaumal qiyamah. Kalau yang tadi majlisan, kalau sekarang maq'adan. Jadi hampir sama. Jadi ada majlis itu sama-sama tempat duduk, dan ini maq'ad. Maq'ad itu bisa kursi atau tempat duduk saja. Maq'ada qaumun maq'adan. Tidaklah suatu kaum itu duduk di tempat duduk. Lam yadhkurullah fihi. Kaum itu tidak menyebut nama Allah. Walam yusallu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia tidak bersolawat juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Illa, kecuali kana 'alaihim hasratan yaumil qiyamah. Maka ketika kita duduk-duduk sampai bersama-sama, tidak disebutkan Allah di sana, tidak disebutkan kenikmatan Allah di sana, kemudian tidak bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka apa yang terjadi? Penyesalan. Karena momentum malaikat itu akan bersama dia, akan bersama kita. Momentum rahmat itu akan meliputi kita. Maka bagi orang yang tidak berzikir dan bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yang ada adalah penyesalan di hari kiamat kelak. Jadi di sini ada keterangannya, al hadits yadullu ala wujubi dzikrillah taala wassalatu ala nabi fil majlis. Jadi hadis ini menunjukkan apa? Pentingnya mengingat Allah dan bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qad addat mawadi'us shalah, sampai di dalam sholat kita. Bahkan di dalam doa kita beraktivitas, mau memulai sesuatu aktivitas atau mengakhirinya, pasti di sana ada bismillah. Kalau tidak bismillah, pasti ada sholawat. Karena ini apa? Karena penting. Karena hidup kita itu tidak hanya diselesaikan oleh pikiran dan ilmu kita. Kita butuh Allah dan butuh syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka penting untuk ingat kepada Allah dan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang tidak ingat kepada Allah dan tidak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bisa dipastikan kehidupannya mendapatkan penyesalan bukan di dunia ini, bahkan penyesalan di hari kiamat kelak. Naudzubillah min dzalik. Selanjutnya, wa an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah asyra marrat kana kaman a'taqa arba'ata anfus min waladi Ismail. Jadi kalau kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa dipastikan bahwa kita masuk surga. Masuk surganya langsung atau dicuci dulu. Nah, itu urusan lain. Jadi selama ada lafal la ilaha illallah, lafal la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, ini tidak mengekalkan kita di neraka. Mau orang yang banyak dosanya, mau orang yang kurang baik, mau seperti apa. Bahkan di makam Rasulullah. Jadi makam Rasulullah itu namanya Raudhah sebutannya. Itu tertulis di pintunya. Jadi di pintunya itu tertulis syafaati li ahlil kabair min ummati. Jadi syafaatku bagi orang-orang yang punya dosa besar dari umatku. Jadi kalau ada orang yang dosa besar, yang punya kesalahan besar, apalagi kecil, jangan berputus asa karena dibantu oleh syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun dosa besar, meskipun tidak langsung masuk surga, jadi harus dicuci dulu ya. Jadi harus dicuci dulu di neraka. Jadi mungkin, jadi waktu di hidupnya belum terampuni semua. Jadi apa? Jadi bisa jadi masuk neraka, tetapi la yabkhul khulud. Jadi dia tidak bakok kekal di dalamnya. Jadi bisa 2 tahun, bisa 4 tahun gitu. Nah, jadi la ilaha illallah itu sesuatu kalimat yang luar biasa. Jadi sampai dia melarang kita untuk kekal di neraka. Jadi kalau bisa apa? Langsung masuk surga.
Jadi kalau dosanya sama kebaikannya, dosanya sama ganjarannya 50%, 50%, 50-50 ya, itu tidak masuk neraka juga tidak masuk surga. Ditempatkan di mana? Namanya ada bukit namanya Al-A'raf. Jadi ada surat di Al-Quran itu namanya apa? Surat Al-A'raf. Jadi ditempatkan di sana dulu. Nah, apakah orang ini masuk neraka atau masuk surga? Tunggu keputusan dari Allah. Jadi, iya, tengah-tengah benar. Jadi ada 50-50. Jadi kebaikannya 50%, kemudian keburukannya 50%. Maka ditempatkan sementara dia di bukit namanya Al-A'raf. Maka dia diabadikan di dalam Al-Quran nama surat Al-A'raf, bukit yang tinggi. Apakah dimasukkan ke neraka? Apakah dimasukkan ke surga? Itu semuanya tergantung keridhaan Allah. Nah, ini adalah berkaitan dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali. Jadi 10 kali. Kana kaman a'taqu arba'at anfus. Dia seperti memerdekakan 4 jiwa. Memerdekakan 4 budak min waladi Ismail, dari anak Ismail. Jadi bukan hanya budak biasa, sampai sederajat dengan anaknya Nabi Ismail. Saking pentingnya ini kalimat la ilaha illallah. Jadi di sini la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi bisa la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Karena ini apa? Karena ini kalimat la ilaha illallah apa? Miftahul kuncinya surga. Jadi kalimat la ilaha illallah itu miftahul jannah. Jadi bisa Muhammadur Rasulullah, bisa wahdahu la syarikalah. Jadi Allah satu, tidak ada sekutu bagi dia. Ini 10 kali saja. Jadi 10 kali dia seperti memerdekakan jiwa. Banyak 4 jiwa dari anak Ismail. Selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Subhanallah wa bihamdih mi'ata marrat khuttat anhu khotayahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Jadi subhanallah wa bihamdih. Jadi orang yang melafalkan atau mengucapkan subhanallah wa bihamdih mi'ata marrat 100 kali, maka kesalahan-kesalahan khuttat anhu khotayahu, kesalahan-kesalahan dia akan dihapus. Wa in kanat mithla zabadil bahri, meskipun kesalahan-kesalahannya itu sebanyak buih di lautan. Jadi kalau kita mengacu ke hadis ini, kemudian kita bandingkan di makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini sebenarnya tidak ada apa-apanya. Karena apa? Karena ketika seorang yang punya dosa besar kemudian kembali, kemudian sadar, maka syafaat Rasulullah yang akan membantu dia. Ini kecuali orang yang dosa besar kemudian mati tanpa bertobat, mungkin disiksa di neraka dulu. Kalau dia umat Rasulullah ya paling 10 tahun, berapa tahun. Jadi mungkin satu harinya berapa? Satu harinya berapa? 50 ribu tahun. Jadi ya bisa dikalikan saja ntar. Ya begitu. Berarti apa? Orang yang seburuk apapun, orang yang punya kesalahan besar apapun, bahkan kesalahan itu sebanyak buih di lautan, maka Allah menjadikan kata atau kalimat subhanallah wa bihamdi 100 kali saja, apalagi lebih dari 100 kali, itu bisa menghapus dosa, meskipun dosa itu sebanyak buih di lautan. Jadi apapun yang terjadi, jangan sampai berputus asa, karena putus asa itu apa? Dia mengingkari rahmat Allah. La tai'asu min rohillah. Jadi janganlah kalian berputus asa terhadap rahmat Allah. Meskipun kamu belum benar sholatnya, meskipun kamu masih bolong-bolong, meskipun masih ada kesalahan, meskipun masih suka menggunjing atau buruk kepada tetangga-tetangga kita, maka ketika ada kesadaran, sedikit demi sedikit perbaiki. Karena ketika kita memperbaiki diri, apa? Yang kita panen adalah kebahagiaan kita di masa depan. Bukan hanya kita saja, tetapi keturunan-keturunan kita kelak. Jadi ketika kita meninggal, keturunan kita bahagia, maka mereka akan selalu mendoakan kita. Karena apa? Keturunan soleh itu investasi.
sesuatu hal yang baik yang kita tinggalkan. Karena inilah yang tersambung, yang meringankan siksa kubur, meringankan kesalahan orang tua, agar siksanya diringankan bahkan dihapuskan di alam barzah karena doa anak yang soleh ini. Jadi ketika kita memastikan itu bahagia, bukan hanya bahagia di akhirat saja, tetapi kebahagiaan di dunia akan kita raih. Saya kira sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.